dicurigai menyelewengkan dana hibah otonomi khusus Papua tahun 2017 yang diperuntukkan bagi semua denominasi sinode gereja yang ada di Papua. Ketua Sinode Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Papua, Pendeta Willis Webu dan Bendahara Sinode Edwin Lasut diminta untuk mempertanggungjawabkan dana hibah otonomi khusus tahun 2017 sebesar 1,4 miliar rupiah dan segera meletakkan jabatan. Demikian pernyataan pemerhati Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang tergabung dalam Tim 7, Septinus Kamur, kepada paraTV.id, Kamis 22 Oktober 2020 di Kota Jayapura. Dana hibah yang diperoleh dari pemerintah Provinsi Papua berasal dari Dana Otonomi Khusus Papua tahun 2017 sebesar 1,4 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan 2 buah rumah pendeta dan mendirikan stasiun TV Hope Kanal. Namun, hingga kini 2 program yang telah disepakati bersama tidak kunjung dilaksanakan, dan lokasi pembangunan telah ditumbuhi semak belukar. Menurut Ketua Tim 7, masalah ini telah dilaporkan ke Uni Conference Indonesia yang berkedudukan di Manado. Namun, hingga kini, tim investigasi yang dijanjikan belum juga terbentuk. Untuk itu, mereka mendesak tim yang dibentuk oleh Uni Conference Indonesia di Manado segera ke Jayapura guna melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Berikut wawancara jurnalis paraTV.id bersama Ketua Tim 7 Septinus Kamur dalam program Papua Bicara berikut ini. Adalah sehubungan dengan penyalahgunaan dana otonomi khusus di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah misi Papua. Nah, mengapa lalu kemudian hal ini kami sangat menyorotinya oleh karena ketika berbicara tentang dana otonomi khusus, maka dana otonomi khusus adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua ketika masyarakat Papua berteriak merdeka. Nah, tetapi setelah dana itu datang, kemudian khususnya kami ingin menyoroti dana yang dialokasikan untuk gereja. Dan kami sebagai umat, kami tidak pernah merasakan akan dana otonomi khusus ini. Dan terkesan bahwa dana otonomi khusus ini digunakan oleh pimpinan yang ada di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 seperti yang sudah terpampang pada di belakang layar atau di spanduk yang ada. Nah, pada saat ini saya ingin mencoba untuk membatasi, walaupun kemungkinan banyak hal yang akan ditemui di sana, tapi pada saat ini saya mencoba untuk membatasi hanya cukup pada 2 hal, yaitu pertama mengenai pembangunan 2 buah rumah, oleh mana 2 buah rumah yang lama yang sudah dibangun sejak pemerintah Belanda dan ini sudah dirobohkan, dan nanti kalau dilihat lokasinya di Argapura dan lokasi ini sudah ditumbuhi oleh rumput. Nah, ada dana yang sudah dikeluarkan di sana untuk seharusnya kedua rumah yang dibongkar ini sudah harus dibangun kembali. Tetapi sangat disayangkan karena sampai pada saat ini 2 rumah itu tidak dibangun dan diterlantarkan. Tempat itu diterlantarkan dan kini ditumbuhi oleh rumput-rumput. Nah, adapun besaran dana yang ada di sana adalah pertama untuk pembangunan 2 rumah unit itu senilai 940 juta rupiah. Nah, kemudian di tanah yang sama direncanakan juga untuk dibangun sebuah studio siaran yang dinamakan Hope Channel. Nah, Hope Channel itu sesungguhnya adalah dalam bahasa Inggris, yaitu saluran pengharapan yang dipakai oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sebagai suatu wadah untuk menyalurkan akan pekabaran Injil kepada semua umat yang ada di seluruh dunia, bahkan lebih khusus di Indonesia dan juga di Papua. Tetapi sangat disayangkan karena
dana yang sedianya direncanakan untuk membangun 475 juta ini terkesan fiktif. Dan kalau dilihat, maka jumlah dana yang sebesar adalah 1 miliar 415 juta rupiah. Oleh karena itu kami sangat sayangkan sebagai umat yang ada di dalam gereja Masehat Sanar ke-7, kami sangat sayangkan dana ini terkesan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak tahu dana itu kemana. Itulah sebabnya lalu kami, nah oleh karena itu dengan adanya penyalahgunaan dana ini, maka kami meminta khususnya kepada pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur untuk menonaktifkan, bahkan mengganti kedua pejabat yang sudah ada nama mereka masing-masing, yaitu Pendeta Willy Swebu dan Bendahara Daerah Misi Papua Edwin Lasut. Demikian, terima kasih. Apakah tuntutan ini ada punya deadline waktu? Nah, kami sangat mengharapkan sebelum berakhirnya masa jabatan dari pimpinan yang ada, itu batasnya adalah pada bulan Desember. Ya. Dan kami mengharapkan itu sebelum bulan Desember itu sudah harus diturunkan dengan melihat kepada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan yang ada. Sehingga kami sangat mengharapkan, harapan kami kalau boleh akhir bulan Oktober ini sudah harus diturunkan. Apakah permintaan yang Bapak dorang hari ini sampaikan ini sudah disampaikan juga ke sinode? Ya, ini kami sudah menyampaikan bahkan sampai ke tingkat organisasi yang paling tertinggi yang berkedudukan di Maryland, United States of America. Kemudian tembusan juga disampaikan kepada pimpinan gereja kami, yaitu yang disebut dengan pimpinan divisi yang berkedudukan di Kota Manila. Iya. Bahkan hal yang sama juga kami menyampaikan itu kepada pimpinan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang berkedudukan di Manado. Oke. Kami sudah sampaikan. Itu kapan dan apa kira-kira tanggapan dari mereka? Kapan disampaikan dan apa tanggapan dari mereka? Hal ini sudah disampaikan sejak tahun 2017 yang lalu. Oke. Ya. Ketika berbicara tentang kedudukan organisasi yang berada di USA, dalam surat mereka kepada kami tim 7 bahwa mereka sepenuhnya menyerahkan itu kepada pimpinan yang berada di divisi Asia Pasifik Selatan yang berkedudukan di Manila untuk menyelesaikan itu bersama-sama dengan pimpinan yang berada di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang berkedudukan di Manado. Sejauh ini apakah mereka sudah lakukan hal itu? Beberapa pada bulan Agustus yang lalu, setelah kami menyurat baik ke tingkat organisasi tertinggi yang berkedudukan di Amerika Serikat maupun juga yang berkedudukan di Manila, Filipina, lalu beliau menyarankan agar supaya mereka bisa bertemu dengan kami. Namun kami sangat sayangkan oleh karena tidak ada respons positif dari pimpinan yang ada, baik yang berada di tingkat Uni yang ada di Manado maupun yang ada di Filipina, Manila, Filipina. Nah, oleh karena itu kami sangat mendesak dan pada akhirnya disikapi dengan sebuah pertemuan melalui virtual yang diselenggarakan 24 Agustus. Kami sudah melakukan pertemuan dengan mereka dan menyampaikan bukti-bukti tentang penyalahgunaan keuangan yang berasal dari dana otonomi khusus. Seperti yang sudah tertera tadi. Dan kami minta agar supaya lalu pimpinan Uni membentuk tim untuk melakukan investigasi.
dan sudah dibentuk timnya dan sudah dibuatkan surat keputusan, dan kami dari tim kami ada 5 orang. Kemudian dari UNI juga, pimpinan UNI atau dari UNI juga ada nama mereka, dan mereka menjanjikan mereka akan datang pada tanggal 12 bulan Oktober yang lalu. Namun mereka tidak memenuhi akan janji mereka, dan mereka menunda lagi ke tanggal 22. Dan sampai pada saat ini kami melakukan komunikasi dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa datang karena COVID. Alasan karena COVID.